Karena kita tahu kita tidak bisa membalas kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Hanya melalui pujian, penyembahan, ucapan syukur, dan juga kesaksian kita. Kita bisa belajar untuk membalas kasih Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau sapa teman kita, kasih tos satu sama lain. Kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan memberkatimu. Puji Tuhan ya. Saya kasih tos jauh ya. Biar kita yang berkumpul di tempat ini Tuhan persatukan. Kita menjadi saudara dalam Kristus, menjadi sahabat di dalam teman-teman kita. Karena kita punya sahabat yang luar biasa, yang setia bagi kita semua, yaitu Tuhan kita. Kita mau katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia, kau selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus sahabat kita. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Benar ada sukacita di dalam hati kita semua? Ada sukacita? Amin. Yakin? Kalau ada sukacita, kita mau nyatakan ya. Kita mau goyang ke kanan, ke kiri bersama-sama. Sudah siap? Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia, kau selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus sahabat kita. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Siap-siap kita goyang ke kanan dan ke kiri. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan sekali lagi. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Umat saja yang bernyanyi. Selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira. Goyang kanan kiri ke depan.
Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Sungguh Allah sungguh baik bagi kita semua. Walaupun keadaan kita mungkin sesulit apapun, Tuhan tetap memberikan sukacita bagi kita semua. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau sapa Tuhan yang sungguh-sungguh hadir di dalam setiap hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk mau bersekutu bersama-sama kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan terutama di sepanjang hari ini. Sehingga pada hari ini, pada malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, begitu besar kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mampu untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mampu mau mengucap syukur. Bagaimanapun keadaan kami pada saat ini. Kami mau mengarahkan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami. Dan ajar kami Tuhan, bahwa setiap apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami melihatnya itu semua sebagai anugerah yang terindah bagi kami semua. Walaupun masalah yang menerpa kami, biarlah kami melihat itu semua sebagai anugerah kami yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau ingin menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih baik, dan mau berjalan bersama-Mu. Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa
bersertaku, takkan tinggalkanku. Kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Bila kita selalu mampu mengucap syukur dan percaya bahwa kita akan mampu melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita katakan semua terbaik yang Tuhan berikan bagi kita semua. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Kita angkat tangan kita. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersertaku, takkan tinggalkanku. Kita mau katakan, kita mau bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersertaku, takkan tinggalkanku. Takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Bersyukur Tuhan, terima kasih terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami semua. Biarlah Tuhan, Kau selalu membimbing kami agar kami semakin dewasa di dalam iman, agar setiap perbuatan kami dapat menyenangkan Engkau Tuhan,
agar kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan mewartakan kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersertaku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Tadi saya tanya semua penuh sukacita ya. Kebaikan Tuhan juga pasti kita semua pernah merasakan. Sekarang saatnya kita mau menceritakan kebaikan Tuhan di depan sini ya. Siapa yang mau, dipersilakan. Sis Amoy ini biasanya langganan kesaksian di pagi hari dan kesaksiannya luar biasa semua. Ayo, silakan. Ada yang lain? Katanya merasakan kebaikan Tuhan. Masa nggak mau ngomong? Benar nggak ada? Rendah hati semua ya umat di sini. Oke. Saya merasa ini kesempatan yang baik untuk saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebenarnya nggak ada yang spesifik yang saya mau cerita. Cuma saya mau mengatakan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, itu Tuhan punya maksud, punya rencana. Ya, seperti saya pernah mengalami masa-masa sulit. Sebenarnya dalam masa sulit saya percaya Tuhan mau saya belajar untuk setia. Tuhan mau belajar saya untuk percaya. Dan tetap mau mengucap syukur karena saya percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan itu pasti baik. Jangan membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain karena pada akhirnya nanti saya akan timbul iri hati ya, seperti tema pada hari ini. Kalau kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, pasti kita bisa iri hati. Melihat orang lain yang mungkin beruntung dari kita. Dan pada saat saya sudah melewati semuanya, Tuhan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa bagi saya. Tuhan mengajarkan kita, mengajarkan saya supaya tidak sombong. Tetapi karena saya pernah merasakan masa-masa sulit dalam hal finansial, di dalam keluarga, rumah tangga. Tapi segalanya bisa dilewatkan tentunya karena bersama Yesus. Dan saya merasa menjadi orang yang beruntung. Merasa lebih memiliki dari orang-orang sekitar saya. Dan disitulah Tuhan mau mengajarkan saya untuk tidak sombong. Tetapi saya mau bermurah hati. Mungkin bagi orang-orang yang membutuhkannya, yang berkekurangan. Untuk lebih memahami kesulitan mereka. Semoga kita semua mau semakin belajar. Bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita anggap sebagai anugerah dalam hal ini. Masa-masa sulit saya menjadi anugerah buat saya karena saya bisa belajar. Mau belajar rendah hati, belajar tidak sombong, tidak iri hati, dan tentunya mau bermurah hati, mau membantu sesama yang berkekurangan. Amin. Mari kita mau katakan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Dan kalau kita setia dan percaya, dan biarlah kita melihat
bahwa Tuhan selalu menyertai. Kita akan melewatinya menjadi pemenang. Di dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kita mau setia melayani Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Semua mau setia ya melayani Tuhan. Angkat tangannya yang mau melayani Tuhan. Dicatat nih sama Tuhan di atas. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita semakin mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena kita percaya Tuhan sungguh baik, memberikan sukacita di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau katakan kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan, mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak
buat Tuhan kita? Mau semakin dahsyat memuji Tuhan? Siap? Kita katakan bahwa kita mau berjalan bersama Tuhan. Sepenuh jiwa kita percaya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus adalah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mengatakan sekali lagi bahwa kita tidak pernah ragu untuk berjalan bersama Tuhan. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Kita yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya, Kau hentun langkahku. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan sungguh dahsyat di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita mau duduk, kita mau tenangkan hati kita. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami telah memuji Engkau, mengucap syukur padamu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin merasakan kehadiran-Mu sungguh-sungguh di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami mau bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan, yang sungguh menenangkan kami, sungguh melegakan kami Tuhan, dan memberi kami damai. Tuhan, biarlah Engkau selalu memegang tangan kami, karena kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Bapa yang setia. Ajar kami Tuhan untuk
juga selalu setia melangkah bersamamu. Walaupun kami harus melewati jalan-jalan yang penuh liku-liku. Karena hanya Engkau yang setia, selalu ada mendampingi kami dalam setiap kehidupan, musim kehidupan kami Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kalau yang Kau putar, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau bangkit berdiri Tuhan. Kami mau menyambut Engkau dengan tangan kami yang terangkat Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam
wajahku bersamakan Tuhan dengan kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas lawatan kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlewati oleh-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan percaya bahwa segala apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan, semua baik buat kami. Di saat kami tidak diperlakukan dengan adil Tuhan, kami percaya Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Di saat kami penuh dengan kekurangan, Kau ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati Tuhan. Dan di saat berkat-Mu luar biasa Kau berikan bagi kami percaya Engkau mempercayakan semua itu bagi kami, agar kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi semua orang Tuhan. Dan Kau mengajarkan kami juga untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih Tuhan. Kami telah mengenal Engkau. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Sehingga dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tetap selalu mau belajar untuk berjalan di dalam-Mu Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Dan kami percaya Kau akan memahkotai kami dengan mahkota kehidupan, memperoleh keselamatan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur bahwa pada malam hari ini Engkau telah mengirimkan hamba-Mu terkasih Bapak Gunawan HP. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyampaikan firman-Mu sendiri.
karena Engkau telah mengurapinya, Bapak Gunawan. Sehingga firman-Mu, berkat yang Kau ingin curahkan bagi kami semua dapat tersampaikan melalui hamba-Mu yang telah Kau urapi. Dan kami percaya firman-Mu semakin menguatkan kami, meneguhkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, bukan mengandalkan diri kami sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu bagi kami semua dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Silakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa muka-muka, wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh sukacita malam hari ini. Coba Bapak Ibu sebelum kenalan sama saya, coba kita tengok kanan kiri kita lagi. Nah, berikan senyum yang paling luar biasa. Luar biasa sambil tos katakan Tuhan mengasihimu. Luar biasa. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu semua, selamat malam teman-teman terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan malam hari ini saya boleh berada di tempat ini bersama teman-teman semua di persekutuan doa malam PDPKK Santo Yakobus malam. Ini pertama kali saya di tempat ini untuk offline malam. Kalau di malam dulu pernah 2022 kalau nggak salah itu online SHDR, kemudian PD pagi juga pernah di 2022 juga, tapi PD pagi. Kalau PD malam udah lama nih dari 2022 kesininya udah lumayan 3 tahun ya. Jadi puji Tuhan malam hari ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk sama-sama belajar kita tentang tema yang luar biasa. Bapak Ibu perkenalkan nama saya Gunawan Hadi Prayitno, biasa disingkat Gun HP atau Gunawan HP. Saya berasal dari paroki Santo Laurentius Alam Sutra. Enggak jauh, deket aja, 1,5 jam lah ya kurang lebih. Untuk perutusan pewartaan dan pengajaran saya diutus oleh Komunitas Gracia BPK PKK KAJ. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1 tentunya, saya ajak ada di belakang. Berapa waktu yang lalu, tahun lalu mungkin juga hadir di PD Malam ini untuk mewarta di PD Malam. Anak saya 2, usianya usia dewasa sekarang, udah September nanti 24 tahun dan April nanti ada yang ulang tahun 21 tahun. Sehingga usia perkawinan kami Desember nanti 25 tahun, lumayan. 25 tahun itu udah kalami yang jangan sombong, jangan iri hati ini. Baik, itu mungkin perkenalan singkat saya. Saya dihubungi oleh Bu Herlina kemudian dikasih tema jangan sombong dan penuh iri hati. Luar biasa ini Bu temanya. Kenapa Bu temanya ini Bu? Boleh nanya dulu nggak Bu? Karena itu kehidupan sehari-hari. Emang di sini ada yang ngerasa sombong? Ada yang ngerasa iri hati nggak? Bapak Ibu, dosa kesombongan dan iri hati itu dosa yang paling kayaknya diomongin sama orang aja marah. Diingetin nih, saya termasuk yang sombong, ngasih proses. Saya kalau diingetin sama Anita, tadi cara ngomongnya kelihatan sombong banget gitu. Ah masa sih gitu, langsung defense gitu. Langsung kayaknya gak suka hati kalau ada yang negor dikasih tahu kalau sombong. Nah baik, malam hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama lihat kenapa sih kita gak boleh sombong, gak boleh iri hati. Saya tanya dulu sama ibu ya, kenapa Bu kita gak boleh sombong nama Bu?
Kira-kira kenapa? Kok nggak tahu. Kenapa Pak? Dosa, Pak. Dosa, oh, pasti ya. Karena 7 dosa pokok itu 2-nya itu sombong dan iri hati. Tapi kenapa? Kenapa kita nggak boleh sombong selain dosa? Itu udah jelas gitu. Kenapa nggak boleh sombong, Pak? Kenapa kita nggak boleh sombong, Pak? Kalau sombong dijauhi orang. Tapi ada yang sombong semakin deket loh, banyak loh. Ya, semakin sombong semakin deket banyak juga. Yang mau membutuhkan atau yang mau cari memanfaatkan kesombongan kita untuk kepentingan dia, benar? Iya kan? Kita sombong suka traktir kan, jadinya misalnya kan, oh banyak temen malah Pak. Karena temannya tahu, diangkat supaya ditraktir gitu kan, tahu. Gitu. Baik, kita mau lihat dulu firman Tuhan. Bapak Ibu boleh buka kitab sucinya atau handphone sucinya di Matius 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya nggak tulis di teks saya, kita coba lihat di Alkitab kita aja. Atau di handphone suci atau di yang bawa kitab suci boleh saya bacakan dari awal ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ini ayat yang luar biasa sebenarnya. Jadi saya dikasih 3 ayat, Matius 6 ayat 1 sampai 6, Amsal 14 30 dan Amsal 21 ayat yang keempat. Saya cuman summary-in, Pak boleh di next, itunya nggak bisa. Udah, sorry. Ingatlah, ini yang di Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah. Dikatakan kita sudah dapat upah. Upahnya apa tadi? Sama orang-orang apa? Pujian. Sudah ditepukin tangan. Kemudian sudah berbangga, sudah happy, sudah merasa puas gitu kan. Itu upahnya sudah didapat. Nah, kalau yang kita cari untuk dapat tepuk tangan, untuk dapat pujian, upahnya mungkin sudah dapat. Firman Tuhan mengatakan sekali lagi, ingatlah jangan melakukan kewajiban agamamu. Ini spesifik nih, kewajiban agama. Nah, nanti kita lihat juga bagaimana kesombongan itu di dunia rohani kita dan di dunia pada umumnya. Kemudian di Amsal 21 ayat yang keempat katakan, intinya dikatakan kesombongan adalah dusta. Jadi kesombongan adalah dusta. Kata-kata lengkapnya, mata yang angku dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi Bapak tadi benar ya Pak ya, kesombongan dosa, jelas itu. Kesombongan dosa itu jelas. Di Amsal 14 ayat 30 dikatakan iri hati merusak hati dan tubuh. Hati yang tenang menyehatkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kita tahu
Apa sih dampak dari kesombongan? Dampak dari iri hati. Mata yang angkuh, hati yang sombong menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kenapa kita sombong itu menjadikan kita dosa? Karena kita jadi lupa bahwa apa yang kita dapatkan itu dari Tuhan semata. Bahkan kita merasa lebih unggul dari ciptaan Tuhan yang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita flashback sedikit, ini mesti ke sana ya. Kita flashback sedikit. Tentang dosa kesombongan. Ini udah ada dari dulu banget. Makanya disebut dosa asal, ya, bagian dari dosa asal. Siapa yang dosa kesombongan yang jatuh dalam dosa kesombongan? Ada yang ingat? Lucifer, betul. Ya, Lucifer itu kalau kita lihat, dosa Lucifer, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 itu diperlihatkan bagaimana Lucifer yang ingin serupa dengan Allah, ingin menggantikan Allah, ingin dipuja-puji seperti Allah. Dan dia berdosa dan dia diturunkan ke tempat yang terdalam. Demikian juga di Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 8. Ini kisah tentang Kain dan Habel. Iri karena persembahannya tidak diterima, kemudian karena iri itu dia berbuat dosa yang lain, yaitu membunuh. Jadi Bapak Ibu, kesombongan dan iri hati ini bukan hal yang main-main. Kesombongan dan iri hati ini benar-benar sesuatu yang harus kita belajar untuk hindari. Ada banyak ciri-ciri kesombongan sebenarnya. Ya, ciri-ciri kesombongan. Saya ini tadi saya cerita di awal, saya dulu sombong banget. Sombong banget sampai saya nggak percaya dan saya nggak suka yang namanya karismatik. Saya mungkin pernah sharing di tempat lain tapi saya coba ulang sedikit. Saya nggak suka Bapak Ibu yang namanya karismatik. Kenapa saya nggak suka yang namanya karismatik? Karena saya anggap karismatik orang begini, ya, udah keluar dari jalur Katolik, karena saya Katolik dari kecil, sekolah di Katolik, tetapi saya belum dibaptis. Tapi dari kecil, dari TK, SD, SMP saya di sekolah Katolik, saya taunya Katolik tenang, diem, nggak ada tuh Katolik yang angkat-angkat tangan, tepuk-tepuk tangan, nggak ada. Kalau saya diajak SMP, saya diajak ke tempat saya, teman saya yang gereja sebelah Protestan, ada begitu. Jadi begitu saya diajak ke karismatik, ini sesat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya berpakai pikiran saya sendiri. Saya pakai lingkungan saya yang membentuk saya, kemudian menjadikan ilmu yang saya dapat sebagai kesombongan saya. Sampai saya sudah diajak ke waktu saya kuliah, diajak ke persekutuan doa, saya nggak suka. Namanya nggak suka. Sampai akhirnya terpaksa ikut ke Romo Yohanes, ya. Ke Romo Yohanes ini terpaksa ikut. Kenapa terpaksa ikut? Karena yang ngajak pacar gitu ya. Kalau pacar kan, kalau udah namanya cinta itu ya mau diajak kemana aja ya udahlah gitu kan. Tapi sama, saya ikut ke Romo Yohanes tetap nggak suka. Saya duduk selalu paling belakang. Waktu itu masih 30 tahun yang lalu, berarti kurang lebih itu saya masih di kapel bawah. Gereja di atas belum ada, jadi kapel di bawah lesehan 500-600 orang. Saya nggak suka. Duduk di belakang Romo Yohanes, puji-pujian, penyembahan, ada sabda pengetahuan, kemudian penyembuhan. Saya anggap sesat semua. Karena apa? Kesombongan saya. Saya cuma mikir, Romo Yohanes kan waktu itu masih muda ya, 30 tahun yang lalu. Setiap minggu pasti ada penyembuhan, ada sabda pengetahuan gitu. Dikatakan sebelah kanan ada yang sakit jantung, pegang jantungmu, engkau sembuh, engkau dijamah Tuhan, engkau sembuh. Saya, mana mungkin. Otak saya yang berpikir langsung. Otak saya langsung mikir, nggak mungkin lah. Yang sakit kepala, goyang-goyangkan kepalamu lepas gitu ya, bukan kepalanya yang lepas, sakitnya yang lepas gitu ya. Saya bilang nggak mungkin, sugesti aja gitu. Saya nggak pernah percaya karena saya sombong.
Saya punya keyakinan saya pribadi sehingga saya tidak mampu dan tidak mau menerima pengajaran orang lain. Sampai kedatangan saya yang keempat atau kelima, tetap ikut ya, walaupun gak suka saya tetap duduk belakang. Saya karena apa tadi? Yang ngajak pacar gitu ya. Kedatangan kelima saya tetap duduk di belakang, kemudian pada saat berdoa dan sekali lagi Romo Yohanes katakan waktu itu. Di bagian belakang ada seorang pria yang tidak percaya aku Allah yang benar-benar hadir di tempat ini. Aku mengasihimu, bertobatlah dan engkau sembuh. Saat ini engkau rasakan panas di pinggangmu. Pinggang kananmu engkau merasakan panas. Detik Romo Yohanes ngomong panas, saya sebenarnya ngerasain panas banget. Bapak Ibu, saya berasal dari kota Kudus. Temannya Yesus sama-sama orang Kudus. Bedanya Kudusnya Yesus pakai holo gitu ya, pakai holy gitu. Kalau saya pakai asap rokok gitu kan, karena di Kudus terkenal dengan rokok Jarum Kudus gitu ya. Dan saya dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP itu badminton. Latihan di PB Jarum Kudus badminton bertahap sampai yang terakhir itu latihan dari mulai Senin sampai Sabtu jam 2 siang sampai jam 7 malam. Sangat intensif latihannya. Karena mungkin latihan yang intensif itu ada cedera, yang sering kumat-kumatan. Hari itu pas lagi kumat, sakit banget, tapi saya paksakan, cuman ditempelin, dikasih minyak gitu aja. Dan saya berasa panas, yang saya pikirkan, ini efek minyaknya aja panas kebetulan. Saya masih dengan kesombongan saya mempertahankan diri saya untuk tidak percaya karya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus baik, amin. Coba kita tos kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik buat kamu. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita percaya Tuhan Yesus baik. Saya cuma teringat satu firman Tuhan katakan ada seorang gembala yang punya 100 domba. Kemudian dombanya ini hilang satu, yang 99 ditinggalkan dulu. Gembalanya akan mencari satu domba yang tersesat itu. Nah, saya satu domba yang tersesat dan Yesus tetap mencari saya walaupun saya menolak. Selang beberapa saat sekali lagi Romo Yohanes ngomong, engkau masih belum percaya. Engkau yang duduk di sebelah belakang seorang pria, engkau masih belum percaya bahwa aku Allah yang benar-benar hadir di tempat ini. Bertobatlah dan percayalah. Aku Allah yang mengasihimu dan saat ini engkau sembuh. Engkau rasakan dingin di pinggangmu. Jadi habis panas, dingin kayak ditempelin es batu, gitu. Detik itu saya menyerah. Baru kesombongan saya luruh, baru saya mulai menangis, saya mulai belajar, saya mulai ketemu Romo, ketemu Frater untuk berdiskusi dan mulai saya ikut kegiatan-kegiatan kerohanian. Dan ini yang membentuk saya kemudian. Bapak itu kesombongan salah satu cirinya adalah nggak suka dikasih tahu orang, nggak mau dikasih tahu orang. Ada banyak ciri-ciri kesombongan. Kita lihat aja ciri-cirinya ada nggak sama kita. Next saja Pak ya. Merasa lebih suci dari orang lain. Ini. Kalau saya tadi merasa lebih benar, saya menganggap karismatik nggak benar. Mungkin dari kita ada yang merasa oh saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari ikut misa, saya bahkan setiap hari baca kitab suci. Terus ketemu orang yang berdoa dalam masalah, kemudian kita dengan sombongnya mengatakan, kamu sih gak pernah berdoa, kamu sih gak pernah ke gereja. Menganggap kita lebih suci daripada orang lain. Mencari pujian atas kesalehan. Sulit menerima kritik atau nasihat, nah ini saya tadi. Sulit menerima kritik atau nasihat. Bapak Ibu, di ciri kesombongan merasa lebih pintar atau sukses. Suka memamerkan pencapaian dan tidak mau mengakui kesalahan. Ini cuma sebagian kecil. Saya baca di buku ini, di buku Malam Gelap ini. Ini buku Malam Gelap karangan dari Santo Yohanes dari Salib. Diterjemahkan oleh Cyprianus Verbeek Ocham. Ini buku yang sangat bagus banget, terutama untuk Bapak Ibu tim pelayan. Karena di buku ini dikatakan di bab yang kedua
Bab yang kedua saya bacakan dari buku ini. Acap kali setan memperhebat kerajinan dan keinginan mereka untuk memperbanyak karya ini dan itu supaya kesombongan dan kecongkakan mereka bertambah pula. Jadi kalau pelayanan Bapak Ibu makin lama makin sukses, hati-hati. Bikin KRK sukses, jadi panitia sukses, jadi pewarta sukses gitu. Hati-hati, jangan-jangan ada iblis yang turut bekerja di dalam kesuksesan kita untuk membuat kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Karena begitu kita merasa paling bisa, kemudian ada kegiatan yang dilakukan serupa dan kurang berhasil, kita mungkin bisa langsung ngomong, tuh kan dulu padahal gue sukses loh. Waktu ngadain SHDR, umatnya yang ikut pesertanya 300 loh. Kok sekarang ketuanya dia cuma 50 ya gitu. Ada kesombongan. Ciri-ciri kesombongan, merasa lebih suci, mencari pujian, sulit menerima kritik, suka menghakimi, merasa lebih pintar, suka memamerkan pencapaian dan tidak mau mengakui kesalahan. Ini cuma sebagian kecil. Kalau saya di persekutuan doa, dulu saya ngerasa saya sombongnya kenapa setelah belajar untuk bertobat gitu kan. Kalau saya datang ke persekutuan doa, kemudian ada pewarta yang menyampaikan firman Tuhan, saya langsung berpikir, apalagi kalau paginya habis ribut sama istri saya gitu ya, ada cekcok. Ini mestinya Anita ikut nih, ini sayang dia gak ikut nih. Ini cocok banget ini buat dia nih gitu. Jadi firman yang kita dengar seolah-olah kita ini cocoknya buat dia, bukan buat saya. Itu saya dulu. Saya ngerasa kalau saya dengar di YouTube atau dengar di firman Tuhan di manapun, langsung cepat-cepat saya forward misalnya. Forward bukan tujuannya untuk sama-sama belajar, forward tujuannya untuk menghakimi orang yang saya forward. Ini dengerin nih, ini lu nih gitu. Ini kesombongan. Makanya kesombongan bahaya banget. Karena pada saat kita sombong, berarti kita sudah memandang rendah orang lain. Padahal Tuhan Yesus katakan gak pernah Tuhan Yesus memandang rendah orang lain. Pada saat kita sombong, berarti kita sudah tidak percaya dengan penyertaan Tuhan. Dan sombong ini Bapak Ibu tipis sama yang namanya minder, rendah diri. Kita diminta rendah hati, bukan rendah diri. Sombong tinggi hati, ya kan? Tinggi hati itu sombong. Rendah diri itu minder, suka minder. Saya belajar bahwa ternyata yang namanya sombong enggak melulu menyombongkan diri. Orang minder pun sebenarnya sombong. Kenapa? Prinsipnya kesombongan adalah ada ego yang tidak mau tersenggol. Ada pride, ada ego yang gak mau merasa direndahkan. Tidak mau dipermalukan. Itu kesombongan. Karena saya dulu orang yang sangat minder. Kenapa minder? Karena dari kecil, TK, sampai kuliah, sampai kerja, saya gagap. Saya gak mungkin bisa bicara dan gak pernah punya bayangan saya bisa seperti malam hari ini. Bapak Ibu, saya gagap gak bisa ngomong. Ada yang tahu Asis Gagap? Tukang lawak ya kan, Asis Gagap. Kalau Asis Gagap sebenarnya gak gagap. Dia gagap dibayar gitu ya. Kalau saya karena gagap gak punya temen gitu. Karena benar-benar gagap. Baca begini kalau zaman SD, SMP pasti baca buku, misalnya buku sejarah atau PMP zaman saya gitu, bahasa Indonesia, bergiliran satu paragraf, bener? Satu paragraf baca sampai di saya berhenti pasti. Bukan saya nggak bisa baca, karena gagap, mesti tepok begini dulu baru ngomong. Karena saya gagap itu, saya menjadi pemalu, saya minder, seolah-olah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Seolah-olah saya tidak layak untuk melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya apa?
sebenarnya saya malu ditertawakan. Kalau saya lakukan masih bisa nggak? Bisa, walaupun tergagap-gagap bisa. Tetapi karena saya malu ditertawakan, lebih baik saya mundur. Nah, orang Katolik nih paling banyak nih kayaknya. Begitu disuruh doa, doa yuk, jangan saya deh gitu. Padahal doa loh. Karena merasa saya nggak bisa doa panjang lebar seperti Bapak misalnya. Saya nggak bisa doa panjang lebar seperti Ibu. Jadi jangan saya deh gitu. Kenapa? Karena malu kalau nanti doaku jelek, takut dinilai orang. Padahal itu cuman kayak koin dibalik dengan kesombongan. Jadi kalau kita sekarang mungkin nggak merasa sombong, nggak ada yang bisa disombongkan. Tapi kondisi kita saat ini selalu merasa minder, selalu merasa rendah diri, hati-hati. Karena itu sebenarnya cuman mata koin yang terbalik dari kesombongan. Karena kita nggak mau ego kita tersenggol. Itu kita ngomong tentang kesombongan. Lalu bagaimana saya kemudian menjadi tidak gagap? Ya itu lagi. Setelah saya mulai belajar firman Tuhan, saya mulai ikut pelayanan. Pelayanan saya pertama di PDKK Gloria. PDKK Gloria di Sekinah, itu pelayanan pertama saya. Saya pelayanan yang paling gampang. Seperti Om di multimedia. Tapi multimedia zaman dulu belum pakai laptop, masih pakai OHP. Tahu OHP? Yang plastik ditulisin tangan. Kenapa saya pelayanan di situ? Karena ini bagian yang nggak pernah ngomong sama orang. Datang lebih awal, dapat list dari WL, cari di koper gitu kan, siapin, nanti pulang juga mas beres-beres, saya beres-beres ini, pulang selesai, aman, nggak ada ngomong sama orang. Cuman ada satu masa, kemudian waktu saya berdoa, saya tiba-tiba punya kerinduan untuk melayani lebih. Dan saya teringat firman Tuhan. Saya cuma katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau Musa yang tidak cakap lidah pun Engkau mampukan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saya juga mau dong Tuhan Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Tapi saya punya masalah Tuhan, saya gagap, saya gak bisa ngomong. Tapi saya percaya Tuhan, kalau Kamu mau Tuhan, saya bisa karena Engkau yang akan memulihkan. Kurang lebih seminggu kemudian ada acara, waktu itu saya kos di Karet. Ada acara lingkungan, saya datang di lingkungan, kemudian ternyata acaranya misa. Dan Koin itu ketua lingkungannya kasih saya kitab suci. Gun, bacaan pertama ya Gun. Kira-kira gimana? Kalau dari kecil ngomong gagap, gak bisa baca, disuruh bacaan pertama, diterima atau ditolak Pak? Ditolak. Kenapa nolak? Karena malu. Yang saya pikirkan itu awalnya mau merasa malu. Tetapi saya diingatkan Tuhan, kan katanya udah doa. Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Dan kalau kita mau imani, lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya terima tugas itu, saya cuma berdoa, Tuhan, saya sudah berdoa, saya percaya Kau mampukan Tuhan. Dan kalaupun saya tidak dapat, Kamu punya rencana yang luar biasa buat saya. Karena malam hari ini tugas, pasti Engkau yang sudah memilih aku. Jadi saya terima, dan yang puji Tuhan, mulai malam hari itu, gagap saya hilang. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Bapak Ibu, jadi cuman kayak mata koin. Yang penting kalau kita mau meninggalkan ego kita bergerak. Lanjut, ini ciri-ciri kesombongan. Berikutnya ciri-ciri iri hati. Kalau tadi kesombongan ada gambar kecil, gambar merak ya. Merak kan selalu kalau lagi dilihat orang mengembangkan sayapnya, ekornya katanya supaya kelihatan cantik. Nah kalau ini ular, iri hati ini. Saya katakan kalau iri hati itu SMS. Sekarang udah gak zamannya SMS ya, tapi masih lah. Beberapa SMS pasti ada. Ada yang tahu SMS apa? Suka melihat orang susah. Senang melihat orang susah. Atau susah melihat orang senang. Jadi kalau kita ngelihat orang lain senang, aduh rasanya, kenapa dia yang dipilih lagi? Gitu.
ada rasa kecemburuan. Itu mulai kita bicara tentang iri hati. Tidak suka orang lain maju dalam iman misalnya. Dia kan orang baru, pelayanan aja baru. Kenapa udah disuruh WL gitu? Ikut SHDR aja baru. Langsung ada banyak hal yang kemudian diungkapkan untuk menghakimi seseorang. Sering membandingkan diri dengan orang lain. Tidak bisa menikmati kebahagiaan orang lain dan sering membicarakan keburukan orang lain. Di dalam keluarga ini paling gampang. Saya tuh anak saya 2 tadi ya. Yang pertama laki, yang kedua perempuan. Padahal kami orang tua sama. Perlakuannya sama. Tapi tetap aja ada kalanya anak-anak saya tuh bisa tiba-tiba ngomong papa sih lebih sayang dede. Ntar yang adiknya ngomong juga papa sih lebih sayang koko. Iri hati sama seperti dosa awal, nggak ada yang ngajarin. Tetapi itu muncul sedemikian rupa karena ada ketidaksukaan dengan keberhasilan orang lain, dengan kesuksesan orang lain. Dan iri hati muncul karena tidak ada rasa syukur. Kalau anak saya ingat lagi dia sudah pernah dikasih apa, dia sudah diajar apa, mungkin kalau dia bersyukur, nggak apa-apalah saya cuman dapat segini saya sudah bersyukur, mungkin nggak akan iri. Tetapi karena dia merasa tidak cukup, maka dia merasa iri. Firman Tuhan juga ajarkan di perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Ada yang ingat? Orang yang datang di pagi hari dikasih 1 dinar. Datang agak siangan 1 dinar. Bahkan sampai menjelang sore ada yang baru datang juga tetap dikasih 1 dinar. Akibatnya yang datang dari pagi, kerja dari pagi kan langsung apa? Iri. Kok saya kerjanya lebih lama dapatnya cuma 1 dinar. Dia baru aja sama juga. Padahal kesepakatan di awal 1 dinar. Tuhan gak pernah ngomong kerja ya 8 jam 1 dinar, enggak. Kesepakatannya 1 hari ini diberikan, begitu bekerja langsung diberikan 1 dinar. Ada banyak dari kita melihat berkat, kesuksesan dan lain-lain itu mulai hitung-hitungan. Nah kalau kita mulai hitung-hitungan, mulai melihat dan mulai membandingkan dengan orang lain, itu kita mulai masuk ke dalam jebakan iblis. Saya gambarkan seperti ini. Ular beludak gitu ya. Karena iblis lambangnya ular. Dunia menjebak manusia dalam filsafat kosong yang mendorong kita untuk pamer dan mencari validasi di sosial media. Untuk menjadikan kekayaan sebagai ukuran kesuksesan. Untuk menjadikan kepuasan untuk pencapaian diri. Melihat keberhasilan orang sebagai satu ancaman. Kenapa saya katakan filsafat kosong? Ini yang kita mesti hati-hati juga. Berapa banyak yang sekarang memang melihat kesuksesan itu sebagai kesuksesan materi, sebagai hal yang perlu dikejar, yang utama. Bahkan yang kaya itu merasa lebih daripada yang miskin. Dalam hal rohani misalnya, lebih dekat ke Romo, sering traktir Romo, merasa lebih suci mungkin dibanding yang nggak pernah dekat sama Romo. Kalau di sini ada, mungkin nggak ada ya, di sini nggak ada lah, di tempat lain ada. Banyak yang begitu, merasa sudah dekat sama Romo atau merasa ada di kepengurusan di Dewan Paroki, merasa lebih punya hak untuk menegur orang lain tentang kesucian. Filsafat dunia saat ini kita sedang jatuh kita sedang berada di dalam keadaan yang luar biasa. Contoh misalnya, ikuti kata hatimu. Benar nggak kata-katanya? Benar kan? Dengerin. Udah ikuti kata hatimu aja. Jalankan sesuai yang kamu suka. Pernah dengar seperti itu, Bapak Ibu? Ikuti kata. Kira-kira benar nggak itu? Ikuti kata hatimu. Firman Tuhan katakan hati kita itu busuk loh. Hati kita itu tergantung dari apa yang masuk di dalam pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan loh. Belum tentu hati kita benar. Yang Yesus katakan bukan ikuti kata hatimu. Yang Yesus katakan ikuti aku. Bahkan disuruh sangkal diri.
Meninggalkan ego artinya. Itu sangkal diri, meninggalkan ego. Jadi filsafat dunia seolah-olah benar, seolah-olah bagus. Tetapi berbeda. Tuhan gak pernah ajarkan demikian. Yang lagi marak, pakai kata-kata yang sama lagi, pride. Gitu. Tahu pride? PRIDE, LGBT. Mereka pakai lambangnya pride, kebanggaan. Padahal pride ini sesuatu yang membuat Lucifer justru jatuh di dalam dosa. Dan ini menjadi satu dosa pokok yang bisa masuk ke dalam dosa-dosa yang lainnya. Dunia begitu mengagung-agungkan ego. Gua memang begini, saya memang begini. Anda harus menerima saya apa adanya. Enggak, belum tentu. Nextnya Pak. Di Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya tidak ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun manusia dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Nah, tapi Bapak Ibu tenang aja. Kita memang jatuh di dalam dunia yang penuh kesombongan. Bukan cuma orang lain, bahkan diri kita sendiri pun sombong. Bahkan diri kita sendiri pun seringkali kita iri hati. Tetapi ada obatnya. Ya, ada obatnya. Santo Fransiskus dari Assisi katakan bukan dengan kehormatan atau pujian kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tetapi dengan merendahkan diri dan mengampuni dengan tulus. Mengampuni dengan tulus. Itu sebagai salah satu tanda. Saya di sini saya note nextnya Pak. Pengampunan adalah tanda nyata bahwa kita sudah melepaskan kesombongan dan iri hati. Kenapa bisa begitu? Karena ada banyak orang yang kenapa saya mesti minta ampun? Kenapa saya mesti minta maaf? Kan saya nggak salah. Kan dia yang salah. Suami istri saling bersetegang, semuanya saling dengan kesombongannya mempertahankan pendapatnya. Enggak ada yang minta maaf. Pas disuruh minta maaf, kan saya nggak salah. Yang saya omongin bener. Bahkan firman Tuhan pun ngomong begini misalnya. Pakai firman dibawa-bawa lagi firman Tuhan kalau sudah ribut gitu ya. Enggak, saya sih nggak pernah sama istri saya pakai firman Tuhan, nggak pernah. Cuman ada seringkali seperti itu. Nah kita pengampunan adalah tanda nyata. Pertanyaannya mengampuni kalau itu sebagai tanda nyata. Susah atau gampang? Kenapa susah? Yang paling kenceng di bagian belakang tadi kayaknya. Kenapa Bu susah Bu? Ayo mengampuni tadi katakan susah. Siapa yang setuju mengampuni susah? Boleh angkat tangan? Belakang ada juga, tengah, yang lain aman ya. Coba yang angkat tangan yang mengatakan susah. Buka 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Buat yang ngomong mengampuni susah. Buat yang ngomong mengampuni itu berat. Coba buka 1 Yohanes 5 ayat 3. Sudah ketemu? Ibu udah ketemu di depan? Bantu saya baca. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berat gak? Mengampuni itu perintah Tuhan bukan? Perintah banget. Bahkan kalau kita gak lakukan, di doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Siapa duluan yang mengampuni, orang lain atau kita? Kita dulu. Ayat selanjutnya dikatakan karena jika kamu tidak mengampuni maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Maka pengampunan itu perintah, salah satu perintah yang utama. Karena mengampuni bagian dari kasih. Kasih kan perintah yang terutama. Tanda kita mengasihi orang, kita mampu untuk mengampuni. Dan mengampuni sebagai perintah Tuhan enggak berat. Kalau apa tadi? Jika mencintai aku. Jika engkau mengasihi aku, maka perintahku tidak berat. Tuhan katakan begitu.
Jadi kalau yang kita masih merasa berat untuk mencintai, menuruti perintah-perintah Tuhan, saya pun kadang begitu. Kita harus ingat, mungkin saya kurang cinta Yesus. Mungkin saya kurang mengasihi Yesus. Saya punya ilustrasi demikian. Boleh ada satu orang maju? Ibu, boleh Bu, maju ke depan sini Bu. Ya siapa aja, Bu El boleh. Bu El siapa namanya Bu? Foni ya. Bu Foni coba boleh diangkat, ada apa Bu di sini Bu? Nah, dilembarin. Bapak Ibu, ini adalah hati Bapak Ibu waktu dilahirkan. Waktu dibaptis seperti ini, angkat tinggi-tinggi boleh. Masih putih mulus. Karya Tuhan luar biasa di situ tercermin. Ini di sini nggak ada apa-apa lagi ya, coba diangkat dulu, dilihat dulu. Nggak ada ya. Kemudian sepanjang hidup mengalami kekecewaan nggak Bu? Pernah kecewa? Sekali kecewa dicobek coba. Sekali kecewa dengan pasangan misalnya, sobek aja. Kecewa dengan keluarga, ada. Kecewa dengan teman-teman pelayanan, gitu. Nggak usah malu, kan nggak disebut siapa ya. Kecewa dengan orang-orang di kantor, gitu. Nggak ada kantor. Kecewa dengan rekan-rekan yang kita temui misalnya. Atau mengalami sakit penyakit yang membuat kita kemudian, aduh rasanya kok hopeless gitu. Atau kita mungkin mengalami banyak kejadian yang kemudian membuat hati kita kayak nggak ada bentuknya lagi. Sehingga pada saat ini kita tidak dapat mencintai diri kita sendiri. Ego kita kalau lagi begini gampang banget kesenggol. Disuruh mengampuni susah. Karena itu tadi mikir, kenapa gue harus ngampuni? Kenapa gak dia dulu yang mengampuni? Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengampuni, yang sembuh siapa? Kita. Bukan orang lain. Kalau kita mau mengampuni, yang sembuh kita sendiri. Kita cuma tinggal balikin ke Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni orang-orang ini, kemudian saya mau mengampuni diri saya sendiri, benar? Karena seringkali orang gak bisa mengampuni diri sendiri. Begitu ada kejadian orang seringkali gak bisa mengampuni diri sendiri. Kita berdoa, kalau gak sanggup doa, minta sama siapa? Roh Kudus. Benar, karena Roh Kudus diberikan untuk penolong. Saya pernah punya kejadian begitu, saya gak sanggup mengampuni seseorang. Tapi Tuhan ingatkan, harus kalau engkau mencintai aku. Dan saya cuma tinggal minta Roh Kudus bantu saya. Dan pada saat saya melepaskan pengampunan itu, hati saya lega rasanya. Dan kalau kita melepaskan pengampunan, coba Bu diangkat lagi Bu. Coba dilembarin. Loh, utuh jadinya. Amin. Masih ada nggak yang sobek tadi, ada nggak? Coba diangkat aja, angkat semuanya diangkat. Nggak ada. Hilang, dimurnikan sama Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Bu Foni. Pengampunan itu salah satu bukti nyata kalau kita mau melepaskan kesombongan dan iri hati kita. Nextnya Pak, ini cepet aja. Jadi yang perlu kita obatnya apa? Bertobat. Itu cuma salah satu caranya. Untuk mencapai, ini bagus banget di Yohanes Salib ya, untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan, jiwa harus meninggalkan semua keterikatan duniawi. Kita harus meninggalkan ego kita, meninggalkan keinginan untuk dihormati, bersukacita atas kebaikan orang lain seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Jadi kalau orang lain senang, ikut senang, senang melihat orang senang. Jangan susah melihat orang senang. Latihannya cuma 3. Kita cuma diminta untuk belajar rendah hati, bersyukur dalam segala hal, dan praktekkan kasih Tuhan. Kasih ini secara nyata melalui pengampunan. Latihan, saya nggak harus ngomong bahwa kita dengan mudah pulang dari sini menjadi orang-orang yang alim ulama semua, nggak pernah jatuh dalam dosa kesombongan, nggak pernah iri lagi, nggak. Namanya proses, mungkin kita mengalami hal yang seperti ini lagi. Saya pun demikian. Tapi kalau kita mau berbalik, sekali lagi kalau kita mau berbalik, kita mau latihan untuk rendah hati, kita mau bersyukur dalam segala hal. Kalau kita bersyukur, orang lain terima apa? Oh puji Tuhan ya, kamu hebat banget gitu.
diberkati. Cukup sampai di situ dan kita bersyukur untuk apa yang sudah kita miliki. Dan praktekkan kasih secara nyata melalui pengampunan. Pemusik boleh siap di situ sebentar, Pak. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita tadi dikatakan di awal jangan sombong dan iri hati, itu kuncinya cuman di sini. Supaya nggak sombong, supaya nggak iri hati, Santo Fransiskus dari Sales katakan kerendahan hati dan kasih adalah dua sayap yang akan membawa jiwa kepada Allah. Siapa yang rendah hati tidak akan iri. Siapa yang mengasihi tidak akan sombong. Karena orang yang mengasihi berarti dia mampu untuk meninggalkan egonya. Bapak Ibu, malam hari ini kita sudah sama-sama belajar. Kesombongan itu banyak cirinya. Mungkin dari kita masih sering merasakan kesombongan itu. Atau bahkan mungkin dari kita masih sering merasa iri hati. Tapi satu hal yang pasti, kedua dosa ini dosa yang sulit untuk kadang-kadang kita sadari. Bahkan seringkali orang gak sadar kalau kita sombong, kalau kita iri. Diingetin orang pun malah kita marah. Malam hari ini kita tahu beberapa ciri tentang orang sombong. Mungkin kita masih merasa ini bukan buat saya. Dan pada saat kita merasa itu mungkin ada kesombongan di dalam diri kita. Mari saat ini saya undang untuk Bapak Ibu pejamkan mata sejenak. Kita bayangkan kebaikan yang Tuhan sudah berikan sampai hari ini buat kita. Apapun yang sudah kita peroleh sampai dengan hari ini, kita mau percaya bahwa itu kuasa Tuhan Allah sendiri. Bahwa tanpa penyertaan Allah hal itu tidak mungkin terjadi. Bukan karena kuat kuasa kita, segala sesuatunya dapat berjalan. Karena Allah segalanya bagi kita. Karena hanya Dialah yang sanggup untuk melepaskan, untuk memberikan, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Kita mau berdoa sebentar, kita tetap pejamkan mata kita pegang tangan kita di dada kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau telah mengajarkan kami bahwa kesombongan dan iri hati menjauhkan kami dari rahmat-Mu Tuhan. Puji-pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kami, seolah-olah kami sudah menerima pujian itu dari harga yang sudah kami terima di bumi ini. Dan kami tidak layak lagi menerima berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, berikanlah kami hati yang rendah dan penuh kasih. Singkirkanlah hati kami dengan segala keinginan untuk dihormati, diakui dan dipuji. Tuhan, ajarlah kami untuk mengampuni mereka yang telah menyakitin kami juga Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sebagai salah satu bentuk tindakan kasih, kami mampu untuk melakukan pengampunan ini Tuhan. Bantu kami juga Tuhan untuk bersuka cita atas berkat yang Engkau berikan kepada orang-orang lain Tuhan. Kepada sesama kami. Bukan malah kami menjadi iri terhadap mereka. Bimbinglah kami agar kami semakin menyerupai Engkau ya Yesus. Yang dengan rendah hati dan penuh belas kasih. Dan biarlah pujian ini menjadi doa iman kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kita menyanyikan pujian, referen pujian tadi untuk doa iman kita. Galanya di dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, yang ku bangga selama
saat ini sekali lagi kita mau katakan, Engkaulah segalanya. Di dalam hidup, benar Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan, itu bagian Kaulah yang ku pandang. Mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, Bapa dan Raja. Kaulah yang baik, Kau yang mengasihiku, Kau yang memulihkanku, Kau yang sempurnakanku, Kau yang mampukanku. Terima kasih Bapa. Bapa, ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Kami boleh menyadari bahwa Engkau Allah yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Bahwa saat ini pun Tuhan, segala yang kami miliki, segala yang kami dapatkan, segala yang kami lakukan, hanya dapat kami lakukan bukan karena kepandaian kami Tuhan, bukan karena kepintaran dan hebat kuat kami Tuhan, tetapi karena kuasa-Mu saja Tuhan, yang boleh menjadikan kami seperti saat ini Tuhan. Dan biarlah Kau ajarkan kami semakin lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh semakin rendah hati Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami menyadari bahwa apapun yang kami miliki, segala sesuatunya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Ini doa kami Tuhan, juga doa teman-teman kami Tuhan yang saat ini ada di kotak ini Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita untuk wujud-wujud doa ini. Kira masing kaya mayana takala karabashikyala. Ora bara-bara kaya mayana takala karabashikyala. Ora bara. Tuhan, Kau lihat pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Dan di dalam setiap pergumulan yang kami tuliskan pada malam hari ini menjadi wujud doa kami ini ya Tuhan. Baik yang sudah tertulis maupun yang belum tertulis Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang terbaik untuk kami Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau telah menyediakan yang terbaik bahkan yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun Tuhan. Biarlah yang terjadi kepada kami Tuhan seturut dan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah setiap wujud-wujud doa yang kami naikkan, yang sudah kami tuliskan dan kami ungkapkan di dalam hati kami saat ini, semuanya seturut dan sekehendak dari karya-Mu sendiri Tuhan, untuk boleh terjadi di dalam hidup kami. Dan bila apa yang kami mintakan Tuhan belum sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami beroleh rahmat-Mu, beroleh damai sejahtera Tuhan. Karena kami mau percaya kehendak-Mu lebih dari apapun yang pernah kami pikirkan atas hidup kami. Terjadilah kepada kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini waktu kami malam hari ini. Kami sudah mendengarkan perwataan sabda-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, untuk jiwa kami, untuk roh kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh untuk serupa seperti Engkau, mengasihi, rendah hati, dan membuang jauh-jauh kesombongan dan iri hati di dalam hati
hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gunawan. Kita beri tepuk tangan buat Yesus karena telah mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita melalui Bapak Gunawan. Tuhan mengizinkan kita memiliki kelemahan pasti supaya kita mau mengandalkan Tuhan dan tidak menjadi sombong. Pada saat ini siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan boleh angkat tangannya? Puji Tuhan, sekarang kita saatnya memberikan berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk pekerjaan Allah di tempat ini. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih atas persembahannya. Sekarang kita mau dengarkan pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh diberkati dengan pewartaan firman yang sungguh luar biasa buat kita ya. Amin, puji Tuhan. Nah, sebelumnya juga kami sangat mengucapkan terima kasih buat Pak Gun HP yang sudah bersedia dan berkenan untuk membawakan pengajaran firman pada malam hari ini buat kami semua. Sungguh sangat memberkati yang dapat disimpulkan kita belajar dari Santo Fransiskus dari Asisi. Itu bukan dengan kehormatan atau pujian kita bertumbuh dalam kasih Tuhan, tetapi dengan merendahkan diri dan mengampuni dengan tulus. Kita tetap di sini diberikan obat supaya kita tidak sombong dan iri hati, tetapi dari pewartaan yang dibawakan tadi boleh memberikan kita semangat untuk kita boleh latihan ya. Kita latihan untuk tetap rendah hati, selalu bersyukur dalam segala hal, dan kita mau belajar praktek akan kasih Tuhan itu secara nyata melalui pengampunan. Ini juga perjuangan buat saya. Terima kasih, sungguh meneguhkan sekali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Foni yang malam hari ini yang sudah memberikan kesaksiannya, sungguh boleh meneguhkan setiap kita juga ya. Di saat posisi kita seperti apa, tetap kita ingat Tuhan, selalu diajarkan Tuhan. Dan pujian malam hari ini juga yang dibawakan oleh Bu Foni beserta Bapak Ibu singer semuanya sungguh sangat memberkati kita semua. Terima kasih Bro Audi yang sudah memusik ya, dan juga Pak Gunawan yang sudah membantu di LCD dan proyek soundman ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu penerima tamu serta tim yang ikut
bertugas pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman. Untuk PDKK Lansia besok pagi tanggal 14 Maret jam 10 pagi di lantai 4 Aula Gereja Pastoral Santo Yakobus mengadakan persekutuan doa ya, dengan tema yang akan dibawakan oleh Ibu Yvonne Tarore dengan temanya diutus untuk berbuah. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada waktu pada malam hari ini sudah hadir di sini, besok pagi mau hadir lagi, boleh silakan. Silakan juga diajak, mungkin ada orang tuanya, jadi bisa dapat berkumpul berbahagia karena banyaknya juga lansia ya, oma opa. Jadi tolong dicatat besok jam 10 pagi ya, jangan lupa. Untuk PDKK pagi tanggal 18 Maret hari Selasa jam 10 pagi di tempat ini juga ada pengajaran firman yang akan dibawakan oleh Bapak Elfridus Ludoni dengan tema misteri 7 materai Allah dan 7 sangkakala. Nah, bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin punya waktu di hari Selasa pagi boleh silakan datang ya, untuk menghadiri pengajaran firman yang sangat memberkati juga. Dan minggu depan kita akan berkumpul kembali di tempat ini dengan jam yang sama 19.30 malam yang akan dibawakan oleh Ibu Ignacia Bernadette Maringka, Ibu Ace ya lebih terkenalnya ya, dengan tema penyesatan zaman now. Nah, ini kita hadir lagi ya, yang udah hadir pada malam hari ini. Minggu depan kita hadir lagi, kita ajak Bapak Ibu, teman-teman, saudara yang lainnya untuk boleh diberkati juga. Kita saling menguatkan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya pada tanggal 12 Mei ini ada acara kebangunan rohani Katolik, The Day of Revival, yang sangat memberkati kita semua. Akan dimulai dari jam 9 sampai jam 17. Mungkin lebih tepatnya Pak Vincent bisa bantu untuk beberapa kata untuk mengajak kita boleh hadir di tempat acara KRK ini. Bapak Ibu teman-teman terkasih, kita bersyukur ya, ini promosi tambahan aja. Tanggal 12 Mei itu hari Waisak, libur, ya kita kedatangan, kita mengundang satu hamba Tuhan yang luar biasa diberi karunia oleh Tuhan, yaitu karunia nubuat dan karunia penyembuhan. Ya, Damian Stein dari Inggris, ya bersama dengan 5 orang. Nah, itu acaranya di Mall Casablanca, kota Casablanca Mall, ya. Nah, ini kita lihat. Dia melayani sudah di 25 negara ya. Ini orang, kalau ini orang yang buta melihat. Tes. Ada yang lain lagi nggak ya? Before she could see nothing. Prima non poteva vedere niente. Correct. Giusto? Sì, sì, sì. Nothing. Blind. In this eye. Nell'occhio sinistro non riusciva a vedere niente a causa della cataratta. Now read your phone. Adesso legge. Di buon compleanno carissima Rosa. Auguri Rosa. Tanti auguri. Grazie cari amici e gli auguri. Tantissimi auguri Rosa. È un gruppo. Ada yang lain nggak Pak Gun? Videonya? Oh nggak ada ya? Bukan yang ini yang dulu, yang terbaru. Videonya Damian juga, tapi yang terbaru ada. Jadi Damian Stein ini adalah waktu 50 tahun karismatik di Vatikan bersama Paus, dia pembicaranya. Ya, waktu itu saya hadir juga bersama Bu Serly. Oh nggak salah waktu itu ya tahun 2017 ya Bu Serly ya. Bu Serly kan kalau nggak salah waktu itu di Sirkus Maximo itu di Roma. Nah dia pembicaranya ya. Dan dia sebenarnya dia akan datang memberikan workshop tentang karisma nubuat dan penyembuhan, mengajari, tapi buat tim, yaitu hari Jumat sampai Minggu, ya 9 sampai 11.
Nah, tanggal 12-nya buat umat, bagi yang sakit, bagi yang berbeban berat, bagi yang ini hadir. Ya. Itu tiketnya 295.000. Oh, mahal amat ya 295.000. Karena itu dari pagi sampai sore, dan kemudian itu digunakan juga untuk membantu Yayasan Bakti Luhur, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, saya mengundang Bapak Ibu teman-teman, nanti kalau mau beli tiketnya bisa ke Pak Gunawan ya, Pak Gun ya. Nanti itu ada link pendaftaran, atau Eli, mana tadi Eli? Nah, itu ada link pendaftarannya, tinggal diisi. Nanti dapat langsung ininya, ya. Baik, ini himbauan dari Romo Yus ya. Jadi itu di situ juga ada Romo Koko, kenal Romo Koko ya? Nah, dia akan membawakan mengenai Ekaristi, bagaimana setiap minggu kita ke gereja Ekaristi itu menghayatinya gimana, gitu. Terus kemudian ada misa juga bersama 6 Romo, dan yang khotbah itu Romo Yus, tahu Romo Yus ya? Nah, setelah itu nanti siangnya sampai sore itu KRK penyembuhannya. Ya, Tuhan memberkati. Kepada Bapak Ibu mungkin yang hari ini baru pertama kali hadir, kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Di sini ada Ibu Rita dan adik kita Patrick, boleh berdiri. Jadi bisa disalami. Kami mengucapkan selamat datang. Mungkin tim yang lebih dekat bisa menyalami. Selamat bergabung dengan kami di PT PKK ini. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, boleh menghubungi tim, nanti akan didoakan ya. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Terima kasih Sis Elianti pengumumannya. Mari kita bersama-sama mau menutup persekutuan doa ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Engkau telah memberi kelancaran bagi persekutuan doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Engkau juga telah mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Dan memberi peneguhan agar kami mau tetap setia mengikut Engkau. Agar kami selalu mau belajar rendah hati dan tidak sombong. Belajar untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Karena apapun yang kami miliki pada saat ini, semua bukan karena hebat kami, tapi karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena betapapun hebat kami Tuhan, kalau Engkau tidak berkehendak, kami tidak dapat memiliki apapun Tuhan. Semua karena karunia-Mu, kasih-Mu, dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau pulang, kami percaya Kau juga mengiring kami dalam perjalanan kami, sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biarlah setiap berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami dapat kami sampaikan pula kepada orang-orang di sekeliling kami, terutama bagi keluarga kami. Sehingga kami senantiasa hidup dalam damai dan kasih bersama-Mu, bersama keluarga kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan bahwa sungai sukacita Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita senantiasa. Citamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita pakai gerakan.
memberkati.